Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul Fadilah dengan NIM 22416226201005. Di sini saya akan memaparkan materi tugas 1 yaitu mata kuliah dari Logistik dan MRI dengan dosen pengampunya yaitu Insinyur Anissa Indah Pratiwi STMT. Di sini saya mengangkat studi kasus dari Jurnal Internasional Penelitian Multidisipliner dalam Ilmu Teknik dan Teknologi dengan judul Zara Supply Chain Management and Fast Fashion dengan penulisnya yaitu Priyansi Agarwal dan Payal Thakur tahun 2024 dari Jaipur, India. Adapun latar belakangnya yaitu perusahaan Zara merupakan merek unggul Inditex, secara luas diakui sebagai pelopor dalam industri fast fashion didirikan pada tahun 1974. Zara telah mendefinisikan ulang praktik retail tradisional dengan mengembangkan model rantai pasok yang sangat responsif terhadap permintaan konsumen. Adapun yang harus diidentifikasi yaitu ada 4 poin yaitu yang pertama, bagaimana bentuk logistik dan SCM dalam perusahaan Zara yang dibahas dalam jurnal. Kemudian yang kedua, bagaimana warehouse manajemen perusahaan tersebut. Yang ketiga, bagaimana inventory management serta pengendalian stok yang diterapkan pada perusahaan tersebut. Serta berikan dengan contoh datanya. Yang terakhir yaitu bagaimana storage layout yang digunakan dalam pengelolaan logistiknya. Baik, langsung saja ke poin yang pertama yaitu bentuk logistik dan supply chain management SCM Zara. Keberhasilan Zara di industri fast fashion dapat dikaitkan dengan strategi manajemen rantai pasok yang inovatif, yang memungkinkan merek untuk merespon dengan cepat terhadap tren konsumen yang berubah-ubah sambil mempertahankan efisiensi biaya dan ketersediaan produk. Adapun logistik dan SCM yang dipakai dalam jurnal ini yaitu ada vertical integration, just in time, real-time data, rapid manufacture and distribution, dan yang terakhir ada decentralized direction making. Yaitu 4. Yang pertama tadi itu vertikal terintegrasi, di mana Zara mengendalikan banyak tahapan dari mulai desain, produksi, hingga distribusi, sehingga memperpendek laju lead time. Di mana dalam bentuk vertikal ini yaitu salah satu strategi inti di balik rantai pasokan Zara, di mana memberikan perusahaan untuk kontrol lebih besar atas produksi, distribusi, dan manajemen inventarisnya. Dengan memiliki sebagian besar fasilitas produksinya, Zara dapat menyederhanakan seluruh proses dari desain hingga manufaktur distribusi. Kemudian, kontrol ini memungkinkan waktu penyelesaian yang lebih cepat dan respons yang lebih tinggi terhadap tren pasar. Yang kedua, ada just in time dan small batch. Produksi dan pengiriman dilakukan dalam jumlah kecil tetapi sering, sehingga mengurangi overstock dan markdown. Sistem JIT ini menerapkan dan memastikan bahwa hanya jumlah stok minimal yang diproduksi dan dikirim ke toko. Hal ini mengurangi inventaris berlebih dan resiko penurunan harga, tantangan utama di industri fashion. Kemampuan Zara untuk merilis gaya baru secara sering dan dalam jumlah kecil menjaga permintaan tetap tinggi dan pelanggan kembali ke tokonya karena ada rasa urgensi untuk membeli sebelum barang habis. Kemudian yang ketiga ada pemanfaatan data real time. Sistem informasi di toko dan HQ mengumpulkan data penjualan atau tren, kemudian store manager memberi masukan langsung ke tim desain produksi. Zara menggunakan sistem pengumpulan data dan analitik yang canggih untuk memantau preferensi pelanggan dan tren penjualan secara waktu nyata. Manajer toko berkomunikasi langsung dengan tim desain dan produksi untuk menyampaikan wawasan tentang permintaan konsumen. Ini memungkinkan Zara untuk dapat cepat menyesuaikan penawarannya dan merancang koleksi baru berdasarkan apa yang populer, memastikan bahwa inventaris setiap toko selaras dengan permintaan lokal. Dan yang terakhir yaitu frekuensi pengiriman tinggi, di mana barang dikirim ke toko secara berkala atau dalam jurnal disebut dengan twice a week, di mana rantai pasokan di perusahaan Zara ini memungkinkannya untuk merancang, memproduksi, dan mendistribusikan koleksi baru dalam waktu hanya 2-3 minggu. Keunggulan yang signifikan dibandingkan merek fashion tradisional yang mungkin memerlukan waktunya yang berbulan-bulan. Perusahaan mengandalkan jaringan pemasok dan produsen yang fleksibel, yang sebagian besar terletak di Eropa untuk dengan cepat memproduksi pakaian yang berkualitas tinggi.
Selanjutnya ada warehouse management perusahaan. Zara menerapkan sistem pengelolaan inventaris berbasis data real time dan pengendalian stok yang ketat. Mereka memproduksi dalam jumlah kecil dan sering mengirimkan barang ke toko sehingga stok selalu segar dan sesuai tren terbarunya. Contohnya, Zara mampu merilis koleksi baru dalam waktu 2 hingga 3 minggu dan mengirimkan barang ke toko 2 kali seminggu. Pendekatan ini mengurangi resiko kelebihan stok dan markdown, serta meningkatkan responsivitas terhadap permintaan pasar. Dengan sistem ini, Zara mampu menjaga keseimbangan antara ketersediaan produk dan efisiensi biaya, sekaligus mempercepat siklus produksi dari desain hingga ke tangan konsumen. Adapun dampak atau konsekuensi operasionalnya yaitu di mana kecepatan perputaran produk atau new collection dalam 2-3 minggu. Risikonya yaitu tekanan pada pemasok, risiko gangguan rantai pasok, dan isu yang keberlanjutan. Kemudian ada warehouse management perusahaan. Jurnal menyebutkan fungsi tetapi tidak menggambarkan layout gudang yang terperinci. Adapun layout gambarannya yang bisa saya jelaskan yaitu fungsi gudang utama, di mana menerima barang dari pabrik atau supplier, kemudian quality check, selanjutnya sortir per toko, dan terakhir packaging dan cross-dock untuk pengiriman segera. Yang kedua, manajemen aliran barang, cross-dock atau pengiriman cepat untuk menjaga waktu tunda atau lead time serendah mungkin. Yang terakhir yaitu sistem IT gudang, di mana WMS atau Warehouse Management System yang terjaga dengan pos toko untuk update stok real time dan alokasi pengiriman. Walaupun tidak secara spesifik dijelaskan dalam jurnal, Zara kemungkinan menggunakan layout gudang yang efisien dan fleksibel dengan zona penyimpanan yang memudahkan pengambilan barang cepat. Produk disusun berdasarkan kategori dan frekuensi pengiriman, mendukung kecepatan dalam pengelolaan logistik. Layout ini memungkinkan proses pengambilan dan pengiriman barang ke toko berlangsung cepat dan terorganisir dengan baik. Yang kedelapan yaitu inventory management serta pengendalian stok yang diterapkan. Zara menerapkan just-in-time untuk meminimalkan stok berlebih dan markdown. Store manager memberi input supaya stok di tiap toko selaras demand lokal. Contoh data tersimulasikan yaitu mengilustrasikan cara kerja JIT dan pengiriman 2 kali seminggu. Di mana dalam data tabel yang saya buat ini, kebetulan tidak ada di dalam jurnal, saya buat dan simulasikan sendiri, di mana harinya yaitu ada seminggu, Senin sampai Minggu, dan pengiriman yaitu 2 kali seminggu, ada di hari Rabu dan Sabtu. Di hari Senin yaitu saldo awal di toko 40 pieces, kemudian penjualan hari itu ada 12, dan saldo akhirnya itu menjadi 28, yang menjadi saldo awal di hari Selasa. Kemudian penjualan di hari Selasa itu ada 10 pieces, menjadi saldo akhirnya itu 18. Kemudian hari Rabu, saldo awalnya itu 18, kemudian ada pengiriman 12. Dan penjualan di hari itunya 14 pieces. Jadi saldo akhir di hari Rabu yaitu 16. Hari Kamis yaitu saldo awalnya 16 pieces, penjualan di hari itunya 15 pieces, dan saldo akhirnya menjadi 1 pieces. Kemudian di hari Jumat saldo awalnya 1 pieces, penjualan di hari itunya 2 pieces. 1 piecesnya yaitu mengambil dari stok lokal. Kemudian jadi minus 1 stock out. Kemudian Sabtunya ada pengiriman. Yang tadinya minus 1 menerima barang 20 pieces, penjualan di hari itu yaitu 18. Jadi minus 1 ditambah 20 dikurangi 18 sehingga 1 pieces. Kemudian di hari Minggu saldo awalnya yaitu 1 pieces, penjualan di hari itu yaitu 5 pieces, sehingga saldo akhir sebelum pengiriman yaitu 1 dikurangi 5 sama dengan minus 4. Stock out di akhir hari Minggu. Pengiriman 2 kali per minggu, Rabu sama Sabtu, itu membantu refill, tapi karena permintaan fluktuatif, pengiriman kecil dapat tetap menyebabkan short stock atau stock out. Jika permintaan naik tiba-tiba, ini sesuai dengan catatan jurnal tentang risiko JIT jika permintaan salah taksir. Kemudian pengendaliannya
untuk lebih efektif memerlukan akurasi data pos. Buffer safety stock minimal untuk menangani hari-hari puncak dan kemampuan pengiriman ekstra. Kemudian emergency replenishment. Bila terjadi lonjakan permintaan, contoh matriknya pengendalian stoknya yaitu service level target, misalkan 95% availability per stok per SKU per tokonya. Kemudian safety stocknya dihitung dari divisiasi permintaan harian dikali lead time singkat. Kemudian selanjutnya ada storage dan layout warehouse yang digunakan dalam pengelolaan logistiknya. Yang pertama ada receiving buy, penerimaan material atau garment dari pabrik. Yang kedua quality control dan inspection, pemeriksaan cepat kualitas. Yang ketiga sorting dan allocation area, barang dipilah menurut toko tujuan. Yang keempat cross dock atau packing lanes, packing per toko dan langsung dipindahkan ke truk pengiriman. Kemudian yang kelima short term buffer rack untuk SKU yang butuh penyimpanan singkat menunggu truk. Yang keenam return processing, area khusus untuk barang return atau recon to stock atau disposal. Yang terakhir yaitu ada IT dan control room, di mana dashboard WMS atau data real time untuk alokasi dan rute pengiriman. Jurnal ini menekankan peran distribusi cepat dan cross-store replenishment atau pengiriman sering ke toko. Itu mengindikasikan bahwa layout gudang dioptimalkan untuk throughput tinggi dan pemrosesan cepat. Untuk layout ini sesuai karena Zara mengirim barang kecil dan sering ke banyak toko. Layout cross dock tambah sortir per toko mengurangi siklus gudang WIP dan mempercepat pengiriman. Baik, sekian mungkin dari perusahaan Zara itu menggabungkan vertical integration ditambah JIT ditambah data real time dan frekuensi pengiriman tinggi untuk mencapai speed to market, yaitu 2-3 minggu dari desain ke toko. Kemudian adapun risiko utama yang diterima atau bisa didapat dari perusahaan Zara ini yaitu salah perkiraan permintaan atau stock out, seperti data yang tadi dijelaskan, atau gangguan rantai pasok, serta isu keberlanjutan dan tekanan kepada pemasok. Kemudian adapun rekomendasi atau hal praktisnya yaitu mempertahankan JIT tetapi tambah mekanisme dinamik safety stock, kemampuan emergency replenishment dari gudang terdekat, dan invest pada forecasting berbasis AI untuk mengurangi stock out tanpa meningkatkan overstock. Baik, sekian penjelasan atau pemaparan materi